Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dik, ayo tambah semangatnya. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 Sekali lagi, selamat pagi. pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan tentang hidrosefalus. Jadi hidrosefalus itu terdiri dari dua kata. Ada hidro dan ada Halus, cephalus. Hidro artinya air, cephalus artinya kepala, kepala, betul. Jadi hidrosefalus adalah cairan yang lebih di otak. ya, betul sekali. Jadi hidrosefalus adalah penumpukan cairan secara berlebihan pada rongga otak. Adik-adik, paham sampai di sini? Paham. Jadi adik-adik, hidrosefalus itu adalah suatu kelainan di mana terjadi kelebihan cairan pada rongga otak. Jadi kalau kita lihat orang atau anak yang hidrosefalus, kepalanya seperti Balon, balon. Jadi kepalanya besar dibanding kepalanya adik-adik pada umumnya yang normal. Jadi hidrosefalus berasal dari dua kata dasar. Ada air atau hidro, ada sefal atau kepala. Jadi hidrosefalus artinya adalah terjadi penumpukan cairan cerebrospinal pada rongga otak secara berlebihan. Dan diperkirakan dari hasil penelitian bahwa angka kejadian hidrosefalus 1 dari 500 kelahiran yang ada di dunia. Ya. Dan 6.000 anak lainnya juga mengalami hidrosefalus yang timbul pada usia 2 tahun adik-adik. Dan hidrosefalus itu ada dua tipe. Ada yang disebabkan karena sumbatan, ada juga yang disebabkan karena tidak adanya sumbatan. Dan dapat juga ditemukan secara klinis dua gejala ini bisa secara bersamaan. Bisa disebabkan karena ada sumbatan dan bisa karena tak ada sumbatan. Dan dari hasil penelitian bahwa 70-90% anak lahir dengan spina bifida menyebabkan hidrosefalus. Dan diperkirakan bahwa lebih dari 700.000 orang yang berada di Amerika memiliki NPH atau normal pressure hidrosefalus. Dia hidrosefalus tapi tekanannya dalam batas normal. Untuk anak-anak dia punya gejala ya. Dia punya gejala. Untuk anak-anak biasanya gejala dari hidrosefalus bisa muncul muntah, nafsu makannya menurun, lesu, sifatnya mudah marah, tatapan mata terus-menerus ke arah bawah, kejang kadang timbul sesekali, kulit kepala tipis dan tampak pembuluh darah.
dan ukuran kepalanya lebih dibanding ukuran kepala normal, di mana ukuran kepala normal pada anak-anak yang baru lahir itu kurang dari 38 cm. Tapi pada kasus hidrosepalus dia memiliki lingkaran kepala itu lebih dari 38 cm. Jadi hidrosepalus bukan hanya dikena oleh anak-anak, orang dewasa juga bisa kena. Kalau orang dewasa kena hidrosepalus, dia punya gejala seperti sakit kepala, mual, muntah, gangguan visual, gangguan koordinasi. Jadi dia tidak bisa mengatur keseimbangan tubuhnya. Kalau dia berdiri, dia kadang mau terasa jatuh. Dia tidak bisa mengatur koordinasinya. Dia lesu, perubahan kepribadian, dan sulit berkonsentrasi. Jadi untuk kasus hidrosepalus pada anak-anak itu gambarannya kepalanya besar. Karena kenapa? Dari struktur anatominya, yakni suturanya atau fontanellanya masih terbuka. Sedangkan pada usia dewasa dia tidak ada gambaran yang khas dengan pembesaran kepala karena fontanella dan suturanya sudah tertutup rapat. Dan adapun terapi yang paling efektif yang selama ini dilakukan di Amerika Serikat adalah terapi pembedahan otak. Jadi tidak ada terapi yang lebih efektif pada kasus hidrosepalus kecuali pemberian terapi secara operatif atau pembedahan. Penyebab dari kejadian hidrosepalus lebih dari 180 penyebab. Hal ini telah diteliti oleh National Institute of Health atau NIH. Dan dari hasil studi juga dilakukan bahwa lebih dari 40.000 kasus operasi dilakukan per tahun pada kasus hidrosepalus. Dan biaya perawatan pada kasus hidrosepalus di Amerika Serikat yakni untuk biaya pengobatannya yakni 100 juta dolar Amerika untuk satu individu dalam proses terapi pada kasus hidrosepalus. Namun dalam penelitian ini, dalam beberapa penelitian bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terjadi penurunan kejadian hidrosepalus dari angka 54% menjadi 5%. Hal ini menjadi penurunan yang sangat signifikan dan kejadian kecacatan menurun juga dari 62% menjadi 30%. Dan menurut Al-Quran, dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 216 mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maknanya bahwa ketika kita diberi ujian, cobaan, di mana kita memiliki generasi atau keturunan mengidap penyakit ini, maka kita harus senantiasa bersabar, sabar menghadapinya, sabar dan tetap memberikan pola asuh yang baik dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni asah, asih, asuh. Itu yang harus dipenuhi. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'a
sobirin, dan Allah tidak akan memberi sebuah ujian kepada setiap hambanya jika itu di luar dari kemampuan hambanya. Jadi Allah memberi kita cobaan, memberi kita ujian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah adik-adik penjelasan kakak tentang hidrosefalus. Jadi hidrosefalus, ada yang tahu hidrosefalus? Kayak Ya, apa itu hidrosefalus? cairan berlebih pada rongga otak. Pintar sekali. Jadi hidrosefalus adalah penumpukan cairan berlebih pada rongga Otak. otak. Oke, itu mungkin yang kakak bisa sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.